Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ibu-ibu telah hadir di ruangan labor IPA untuk mendengarkan presentasi saya mengenai disiplin positif yang kita terapkan di sekolah. Puji dan syukur kita sampaikan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat hidayahnya kepada kita sehingga kita diberi kesehatan dan dapat berkumpul di ruangan ini. Salawat dan salam juga kita tak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita mulai saja. Presentasi saya yang pertama yaitu mengenai disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Kenapa kita harus menerapkan disiplin? Karena sebenarnya terlalu sering ada miskonsepsi mengenai kontrol kita kepada murid kita. Yang pertama, menurut Dr. William Glasser, dalam kontrol teori yang kemudian berkembang menjadi choice teori, itu meluruskan beberapa miskonsepsi mengenai makna kontrol. Yang pertama, bahwa guru dapat mengontrol murid, karena sebenarnya kita tidak dapat mengontrol siapa-siapa. Murid memiliki pribadinya sendiri, mereka mempunyai hak atas dirinya sendiri, dan kita tidak berhak untuk mengontrol mereka. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Sebenarnya tidak seperti itu. Tetapi penguatan ini sebenarnya itu kan bersifat bujukan-bujukan. Walaupun ada kalanya kita sudah membujuk berkali-kali, ada kalanya mereka tidak mau untuk melakukan perubahan. Jadi ada ini disebut dengan miskonsepsi makna kontrol. Yang ketiga, bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Dan ini sebenarnya juga salah karena kita sebagai orang dewasa tidak berhak memaksa siapa-siapa termasuk anak kita sendiri. Kemudian ilusi bahwa kritik dapat membuat orang merasa bersalah dan menguatkan karakter. Dan ini juga sebenarnya salah. Karena kekuatan karakter itu sebenarnya adalah motivasi dari dalam, motivasi intrinsik, dan bukan karena kritikan orang lain. Selanjutnya, menurut Stephen R. Covey, bagaimana seseorang itu berubah? Seseorang itu jika kita ingin berubah, hal yang kita perlukan adalah mengubah perilaku kita. Itu yang pertama. Kalau seandainya kita tidak mau mengubah perilaku, maka kita tidak akan pernah bisa berubah. Yang kedua, jika ingin berubah, maka perbaikilah cara kerangka acuan kita. Apa yang kita jadikan kerangka acuan dalam kita bisa berubah ke arah yang lebih baik. Dan yang ketiga adalah ubah paradigma. Terkadang stigma-stigma negatif di dalam masyarakat karena dianggap sudah terbiasa, maka kita benarkan. Tetapi itu sebenarnya salah, maka kita harus mengubah paradigma berpikir kita agar kita bisa berubah menjadi seseorang yang lebih baik. Menurut Ki Hajar Dewantara, disiplin tidak lain adalah bagaimana seseorang mempertanggungjawabkan dirinya serta tertib tingkah laku di dalam dirinya atas segala hak dan kewajibannya. Dengan kata lain, disiplin juga mempelajari bagaimana kita mengontrol diri dan bagaimana kita menguasai diri untuk tindakan-tindakan yang mengacu kepada nilai-nilai yang kita hargai. Jadi disiplin ini bukanlah bagaimana orang lain memerintahkan kita, tetapi bagaimana kita merasa bertanggung jawab atas sesuatu. Nah, sebagai pendidik, tujuan kita disiplin ini adalah untuk bagaimana memberikan tuntunan kepada murid kita agar murid kita memiliki motivasi dari dalam dirinya. Jadi motivasi intrinsik di dalam dirinya bukanlah motivasi ekstrinsik, contohnya adalah pengaruh dari kita, pantauan dari kita atau peraturan sekolah. Lanjut. Menurut Dian Gosen, tujuan dari disiplin itu adalah agar murid memiliki kontrol dirinya sendiri, bertanggung jawab atas dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebaikan. Nilai-nilai kebajikan ini setiap organisasi, setiap orang, setiap agama, setiap suku itu pasti ada nilai-nilai kebajikannya. Jadi pada dasarnya nilai-nilai kebajikan manusia ini hampir semuanya sama. Di dalam pendidikan kita sekarang ini nilai-nilai kebajikan dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Nah, nilai-nilai kebajikan apa yang kita rasakan penting saat ini? Saya ingin bertanya, kira-kira adakah ibu yang tahu nilai kebajikan apa saat ini yang sangat penting bagi anak kita? Mungkin ada yang bisa menjawab. Yang sangat penting. Ya, Bu Nun.
Nilai tanggung jawab. Menurut Bu Nun, nilai kebajikan yang paling penting bagi anak kita sekarang ini nilai tanggung jawab. Adakah ibu yang lain, ibu-ibu yang lain yang merasa nilai kebajikan yang sangat penting? Ya, silakan Bu. Nilai kejujuran, Bu. Nilai kejujuran, betul ya Bu ya. Jadi menurut kita memang saat ini yang sangat penting bagi anak kita adalah rasa tanggung jawab dan rasa kejujuran. Tetapi semuanya termaktub nilai-nilai ini di dalam profil pelajar Pancasila, nilai-nilai kebajikan yang kita terapkan di dalam kurikulum yang kita kembangkan di saat ini. Selanjutnya adalah bagaimana memotivasi diri anak kita tadi agar bisa menerapkan disiplin positifnya. Bagaimana mereka menerapkan motivasi intrinsiknya? Kita pelajari dulu apa itu teori motivasi. Teori motivasi yaitu teori yang mengulas bagaimana apa saja motivasi-motivasi yang ada dan mengelompokkannya dalam kurun waktu tertentu. Motivasi itu terdiri atas dua, motivasi ekstrinsik dan motivasi intrinsik. Kalau ekstrinsik itu adalah motivasi yang ditimbulkan oleh pengaruh dari luar, kemudian motivasi intrinsik itu adalah motivasi yang ditimbulkan karena pengaruh dirinya sendiri, faktor dari dirinya sendiri berdasarkan nilai-nilai kebajikan yang ia yakini. Kemudian motivasi perilaku manusia didasari oleh 5 kebutuhan. Yang pertama yaitu kebutuhan untuk bertahan hidup, survival. Yang kedua yaitu kebutuhan akan rasa cinta dan kasih sayang dari orang lain. Yang ketiga, kebutuhan akan kebebasan. Yang keempat, kebutuhan akan rasa bahagia dan rasa senang. Yang kelima adalah kebutuhan akan merasa menguasai kekuatan dan bisa diakui serta memiliki rasa kepercayaan diri. Teori motivasi ini terbagi atas 3, teori behavior, teori humanistik, dan teori kognitif. Behavior ini adalah fokus pada perubahan tingkah laku, kemudian humanistik pada usaha manusia untuk memaksimalkan potensi dirinya, kemudian teori kognitif yaitu berdasarkan keyakinan dan pengetahuan yang ia miliki. Menurut Maslow, itu kebutuhan hierarki kebutuhan ini terbagi atas 5, yaitu kebutuhan akan mengaktualisasikan dirinya, kebutuhan untuk dihargai, kebutuhan untuk memiliki, serta kebutuhan akan keamanan dan rasa fisiologis. Yang kebutuhan keamanan dan fisiologis ini adalah kebutuhan dasar, kebutuhan psikologis ini artinya kebutuhan secara fisikis, yaitu kebutuhan untuk merasa dihargai dan kebutuhan untuk memiliki, dan terakhir pemenuhan diri. Pimpinan kelas itu biasanya kita di sekolah itu kan ada peraturan. Peraturan sekolah ini kan ada. Apa contohnya peraturan? Coba Ibu sebutkan Ibu. Contohnya peraturan sekolah. Peraturan untuk berpakaian rapi. Anak disuruh berpakaian rapi. Kalimatnya diwajibkan berpakaian rapi. Oke. Ada lagi Bu? Ya Bu. Diwajibkan memakai sepatu warna hitam. Peserta didik dilarang membawa handphone ataupun gadget. Peserta didik dilarang membawa handphone atau gadget. Ada lagi Bu? Rambutnya harus rapi. Rambut harus rapi. Baju harus masuk ke dalam. Baju harus masuk ke dalam. Sepatu harus hitam. Apalagi Bu? Kalau di kelas biasanya tidak boleh keluar masuk. Ada lagi Bu? Tidak boleh bikin PR di sekolah. Tidak memakai aksesoris berlebihan. Iya, mungkin jam tangan aja kan. Ada lagi Bu? Disiplin waktu. Ada lagi yang sangat penting ini Bu. Tidak boleh membuli teman. Iya, banyak peraturannya Bu ya. Kemarin baru-baru ini ada juga yang membawa rokok, padahal dalam peraturannya tidak boleh merokok.
Jangankan di sekolah, di rumah juga sebenarnya kan mereka juga tidak boleh, tidak diizinkan untuk usia mereka. Baik Ibu-Ibu, jadi biasanya suatu institusi itu ada suatu aturan yang mengikat biasanya di sekolah. Tujuannya adalah agar menjadi kebiasaan bagi siswanya. Contohnya tadi seperti memakai baju yang rapi, memakai sepatu berwarna hitam, rambutnya pendek, tidak memakai aksesoris berlebihan, tidak merokok, tidak mengganggu teman. Ini akan menjadi kebiasaan. Lama-lama kebiasaan itu jika terus dilakukan, maka itu akan menjadi suatu budaya. Nah, sebenarnya ini tujuannya akan menerapkan sebuah budaya positif di lingkungan sekolah dengan melakukan pembiasaan-pembiasaan yang secara berkesinambungan setiap harinya. Tetapi kita sering abai karena peraturan-peraturan yang kita tulis di dinding, ditandatangani oleh orang tua, kemudian kita sampaikan secara lisan kepada anak dan kepada orang tua, ini kalimatnya tidak boleh. Kalimatnya negatif, dilarang, tidak boleh, harus, wajib, kan sering kata-katanya begitu. Sehingga motivasi di dalam dirinya tidak ada. Tidak ada timbul motivasi di dalam dirinya, di dalam diri anak kita. Sekarang, kadang-kadang bisa juga seperti kita nih. Kita datang ke sekolah pagi-pagi, jam 7 masuknya jam 7 kita guru. Datang kita jam setengah 7. Motivasi kita apa? Supaya tidak kena marah sama ibu kepala sekolah karena terlambat. Nah, motivasi ini yang salah. Motivasinya adalah supaya saya disiplin waktu. Nah, jadi motivasinya salah. Jangan mengambil motivasi ekstrinsik yang menyebabkan kita mengerjakan sesuatu bukan karena nilai-nilai kebajikan yang ada di dalam diri kita, tetapi berdasarkan pengaruh dari luar. Nah, ini sebenarnya tidak bisa. Karena itulah peraturan inilah yang perlu akhirnya kita ganti. Bukan peraturan namanya lagi, tetapi menjadi keyakinan. Keyakinan di dalam dirinya apa yang menjadi nilai-nilai kebajikan yang ia yakini yang akan diterapkan dalam dirinya dan lama-kelamaan akan menjadi budaya. Keyakinan kelas adalah suatu kesepakatan yang memuat beberapa aturan yang dapat membantu guru dan murid bekerja sama dalam menjalankan kegiatan PBM agar PBM menjadi efektif. Tujuannya adalah untuk menumbuhkan budaya positif. Tadi sudah saya ceritakan bagaimana tujuannya untuk menumbuhkan supaya anak itu awalnya termotivasi dari dirinya, kemudian melakukannya secara berkesinambungan, lanjut setiap hari akhirnya menjadi kebiasaan akhirnya menjadi karakter akhirnya menjadi budaya positif. Kemudian tercapainya pembelajaran yang berpusat kepada murid. Sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, kita sebagai guru memusatkan seluruh perhatian kita, pembelajaran kita kepada murid. Bukanlah kita yang menjadi pusat dari pembelajaran, tetapi anak kita lah yang menjadi pusat dari pembelajaran. Kita harus menyerahkan waktu, tempat, kesempatan kepada mereka. Kemudian melibatkan murid di dalam mencapai kelas yang mereka inginkan. Apa sih kelas yang mereka cita-citakan dan apa sih kelas yang kita cita-citakan. Kemudian menumbuhkan komunikasi efektif antara murid dan guru, serta menumbuhkan motivasi intrinsik bagi murid. Nah, ini yang tadi saya ceritakan tadi, bahwa dengan adanya motivasi dalam dirinya, murid akan lebih tergali nilai-nilai kebajikan yang ia miliki, sehingga akan menjadi budaya bagi mereka. Pertama langkahnya, jadi bukan peraturan lagi ya Bu yang akan kita buat, bukan kesepakatan lagi yang akan kita buat, tetapi keyakinan kelas. Jadi bukan ada kata sepakat. Biasanya kita begini Bu, kita tanya misal si Agus tadi, Agus mengganggu teman. Nah, kita tanya, Agus konsekuensinya apa karena kamu mengganggu teman? Nah, ini yang sebenarnya salah. Ketika kita bertanya, kita tanya Agus, Agus kira-kira keyakinan apa sih yang Agus langgar dari yang Agus lakukan tadi? Apa sih keyakinannya? Kan kita sudah punya keyakinan. Apa yang Agus langgar? Bukan konsekuensinya yang kita tanya. Dari itulah nanti kita lanjut ke tahap berikutnya. Kemudian langkah membuat keyakinan kelas. Yang pertama kita tanya pendapat murid. Tadi sudah saya contohkan.
Dilarang bawa HP, dilarang pakai sepatu selain hitam, dilarang berambut panjang, dilarang merokok, dilarang apa lagi tadi? Dilarang keluar masuk. Kita ambil 5 aja dulu. Dilarang keluar masuk. Nah, ini semuanya dilarang-dilarang. Wajib-wajib. Ya, wajib-wajib. Nah, kita tanya pendapat murid dulu. Setelah kita tanya pendapat murid, kita simpulkan idenya, sudah dipilih ide-idenya. Kemudian kita ubah idenya ini menjadi sebuah keyakinan. Ubah idenya menjadi sebuah keyakinan. Sekarang saya tanya Ibu. Yang pertama tadi dilarang mengganggu teman. Kira-kira kalimat positifnya apa? Dilarang mengganggu teman. Mungkin saya contohkan. Misalnya dilarang mengganggu teman ini misalnya saling betul Bu, saling menghormati. Saling menghormati. Di saling menghormati, dia akan menggali potensinya. Yang mana sih saling menghormati? Bisa saja menghormati temannya, menghormati hak milik temannya, menghormati guru-gurunya. Ini dia yang keyakinan, saling menghormati. Yang kedua, tadi memakai sepatu berwarna, rambut panjang. Kira-kira apa kira-kira keyakinannya? Jadi kalimatnya mematuhi, mentaati peraturan sekolah. Iya, mentaati peraturan sekolah. Jadi keyakinan itu kita ambil dari kalimat yang positif sehingga anak memiliki motivasi intrinsiknya dari dalam dirinya. Bukan karena aturan-aturan yang melarang begini begitu. Jadi itu contohnya kita sudah contohkan 2 ya Bu ya. Jadi yang pertama tadi saling menghargai ini artinya tidak mengganggu teman, tidak mengambil milik teman, tidak mengganggu, menghormati guru, tidak merusak barang teman. Betul sekali Bu. Kadang sudah dipinjam tidak dikembalikan, atau penanya pena 1000 langsung sekejap mata hilang. Jadi karena itu kita terapkan kepada mereka saling menghormati. Kemudian yang kedua tadi mentaati peraturan sekolah. Bisa juga nanti untuk yang merokok. Yang merokok kira-kira apa Bu? Yang merokok dilarang merokok. Kira-kira ada ide nggak keyakinan kelasnya apa? Dilarang merokok. Silakan Bu. Kalau keyakinan positifnya yang bisa diambil Bu itu lebih menjaga kesehatan untuk diri sendiri. Bagus sekali Bu idenya. Jadi saling menjaga kesehatan atau jaga kesehatan diri. Betul ya Bu ya, karena kalau dia merokok, dia mengganggu kesehatannya, bisa juga mengganggu kesehatan orang lain. Karena perokok pasif itu akan lebih berbahaya daripada perokok aktif. Oke Bu, berarti sudah 3. Dari 6 tadi yang kita sampaikan peraturan, sudah dapat 3 keyakinan. Jadi caranya seperti itu. Jadi kita ambil idenya dulu, ide-idenya apa, yang kata-katanya yang bersifat larangan, negatif, kemudian kita ubah menjadi sebuah kata-kata yang mendorong motivasi intrinsik, dan biasanya kata-kata ini bersifat positif. Setelah selesai kita pilih kata-kata dan sudah dipahami anak kita, sudah mereka setujui, cara pemilihannya sama seperti ini melalui jajak pendapat atau melalui diskusi, barulah kemudian minta anak-anak kita untuk menuliskannya dan memajangnya di kelas. Ini adalah yang telah mereka buat sendiri, yang telah mereka sepakati sendiri, dan akan mereka terapkan dalam kehidupannya sehari-hari selama mereka berada di sekolah. Oke. Ini contohnya tadi Bu. Kalau seandainya sudah ada keyakinan kelas itu, maka kira-kira apa yang akan terjadi? Menurut Ibu apa Bu? Kalau sudah ada keyakinan kelas tadi, apa yang akan terjadi di kelas? Kelas akan menjadi lebih tertib. Menurut Ibu gimana? Lebih terarah. Oke, menurut Ibu ada kelasnya jadi bagaimana? Bagaimana Bu? Pembelajaran berjalan dengan efektif. Benar sekali. Gimana Ibu? Pembelajaran berjalan lebih nyaman karena tidak ada lagi si Agus yang suka ganggu-ganggu teman. Pembelajaran lebih efektif, tidak ada lagi anak yang sering keluar masuk.
kemudian kelasnya menjadi lebih sehat, tak ada nafas yang mau rokok. Ya begitu ya Bu ya. Jadi tolak ukurnya adalah terciptanya lingkungan belajar yang aman, nyaman, tertib, disiplin, lingkungan yang baik, kemudian yang paling penting adalah terwujudnya profil pelajar Pancasila sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang telah kita pelajari tadi. Kemudian yang terakhir, yang paling penting adalah terwujudnya budaya positif. Akibat dari pembiasaan-pembiasaan yang telah mereka lakukan lama-lama menjadi budaya. Oke, ini contohnya, datang sekolah tepat waktu, berdoa, sungguh-sungguh dalam belajar, jujur, saling menghargai, meminta izin saat pembelajaran, menjaga kerapihan, begitu. Jadi kalimatnya positif, tidak ada yang dilarang membuang sampah sembarang, tidak ada. Jagalah kebersihan, begitu ya Bu. Kita lanjutkan selanjutnya mengenai kebutuhan dasar manusia. Karena sepertinya kita sudah mulai agak mengantuk. Bagaimana kalau kita bikin tepuk santiang dulu ya Ibu-ibu ya. Oke, kita mulai. Tepuk santiang ini saya contohkan dulu. Tepuk santiang. Ampu suwo, ampu kida, duo ampu, santiang. Oke, sekarang kita mulai ya. Oke, kita mulai. 1, 2, 3. Tepuk. Tunggu dulu. Boleh berdiri? Boleh. Boleh Bu. Biar semangat kita lemaskan sedikit tangannya. Oke. Oke, kita mulai. Tapuk santiang. Ampu suwo. Ampu kida. Duo ampu. Santiang. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih sudah santiang-santiang ya. Dalam bahasa Minang santiang itu artinya pintar. 5 kebutuhan dasar manusia, kita lanjutkan. Kebutuhan dasar manusia yang pertama yaitu kebutuhan akan bertahan hidup. Kita makan, kita mencari nafkah, kita tidur, kita beristirahat, itu adalah salah satu kebutuhan kita untuk bertahan hidup. Kemudian yang kedua adalah kita hidup tidak bisa hanya dengan makan saja. Tidak bisa hidup hanya dengan tidur saja. Tapi kita juga butuh kasih sayang dari orang lain, terutama anak-anak kita. Kita sering melihat anak-anak kita yang kurang diberikan kasih sayang, keluarganya berantakan, itu kebanyakan dari anak-anak yang seperti itu pada akhirnya akan mengganggu dalam kegiatan proses belajar mengajarnya, terganggu konsentrasinya. Jadi kebutuhan akan cinta dan kasih sayang juga sangat diperlukan. Cinta dan kasih sayang ini bisa membuat kita lebih percaya diri dan kita bisa lebih fokus dalam menghadapi hidup. Kemudian kebutuhan akan rasa penguasaan. Bagaimana kita bisa menguasai orang lain, bisa mempengaruhi orang lain, bisa berteman dengan orang lain, bisa memiliki orang lain. Nah, jadi memiliki orang lain itu seperti kita berteman dekat, kita merasa kepemilikan atas dirinya juga merasa kepemilikan atas diri kita, itu yang kita sebut dengan relationship. Kemudian rasa senang. Seseorang pasti butuh akan rasa senang. Kalau kita sudah bete, kita sudah bad mood, ingin rasanya pergi bersenang-senang. Kalau kita istilahnya pergi healing ya Ibu-ibu ya. Kita pergi healing, udah mumet dengan tugas-tugas kerjaan, tugas-tugas kantor, rumah, misalnya permasalahan. Ada kalanya kita di hari weekend kita pergi jalan-jalan dengan keluarga, pergi healing, ingin menimbulkan rasa senang dan bahagia. Kemudian yang terakhir, rasa kebebasan. Bagaimana kita ingin rasa bebas, rasa tidak terikat oleh apapun. Dan ini yang juga termasuk kebutuhan dasar dari anak-anak kita. Mereka ingin bebas. Karena itu sekarang kurikulum kita adalah kurikulum merdeka. Menimbulkan rasa merdeka, memerdekakan manusia, tetapi dalam konteks yang ada sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, sehingga dia bisa merasa merdeka, tetapi pengetahuan dan tingkah lakunya juga terisi. Selanjutnya, kebutuhan bertahan hidup tadi sudah saya terangkan. Kebutuhan bertahan hidup, rasa sayang itu adalah kebutuhan psikologis.
kemudian kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan, kebebasan, serta untuk merasa senang. Ini ada contoh kasus, Ibu Ani. Ibu Ani ini guru SD. Dia dia bingung menghadapi tingkah salah seorang muridnya, si Agus. Jadi beberapa anak sudah beberapa kali datang ke gurunya Ibu Ani karena sering kali si Agus ini meminta bekal mereka. Jadi Agus ini sering memalak meminta bekal mereka. Jadi dalam menghadapi situasi ini kira-kira sebagai guru apa yang akan kita lakukan? Apa kebutuhan apa kira-kira yang tidak terpenuhi oleh si Agus? Apa alasan si Agus melakukan ini? Jadi silakan ibu-ibu baca kira-kira apa alasan si Agus melakukan ini. Mungkin ada ibu-ibu yang bisa menjawab. Ya, silakan. Ya, silakan Ibu. Kasus ini memang sering terjadi sama anak-anak kita ya. Ya. Pada waktu jam makan siang juga banyak anak-anak yang barengan sama teman yang temannya bawa bekal, mereka itu pulang makan, kadang anak itu tidak kenyang. Ya. Di sini yang saya mau tanyakan Bu Ad, ini kita di kasus ini apakah kita memetakan kebutuhan masing-masing kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam kasus itu maksudnya Bu Ad? Iya, kita memetakan kebutuhan apa yang si Agus lakukan ini, yang dia butuhkan saat ini. Alasan ini kan kenapa dia melakukan ini? Kenapa si Agus ini meminta makan orang lain? Bagaimana Ibu Nia? Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kenapa menurut Ibu Nia dia kebutuhan untuk bertahan hidup? Iya. Oke, berarti menurut Ibu Nia, si Agus ini kemungkinan tidak diberikan bekal oleh orang tuanya sehingga di sekolah dia merasa lapar lalu kemudian dengan cara yang salah dia memaksa meminta makanan teman-temannya. Begitu menurut Ibu Nia. Adakah pendapat dari ibu-ibu yang lain? Adakah pendapat dari ibu lain? Tapi Bu Ad, kalau di dalam kasus ini kadang-kadang kala anak itu memang senang mengganggu teman. Bisa jadi di dalam kasus ini banyak versi kebutuhan-kebutuhan yang dihadapi Agus ini. Oh ya. Anak ini sering usil, jadi dia memang senang dia mengganggu teman, itu kebutuhan kesenangan juga masuk. Bisa jadi kebutuhan akan rasa senang menurut Ibu Nora karena dia usil, dia senang mengganggu temannya. Mungkin dia merasa lucu ya bercanda, tapi ternyata menurut temannya tidak lucu, tidak bercanda. Oke, bisa jadi ya ibu-ibu ya, setuju nggak ibu-ibu? Bisa jadi pandangannya seperti itu. Jadi bisa jadi kebutuhan akan bertahan hidup, kemudian kebutuhan akan rasa senang. Adakah pendapat ibu-ibu yang lain? Kebutuhan ini kebutuhan manusia tadi. Oke, adakah pendapat ibu-ibu yang lain? Kebutuhan apa lagi kira-kira yang ingin dicukupkan? Kebutuhan akan penguasaan kata Ibu Mai. Gimana Ibu Mai? Karena mungkin dia merasa berkuasa, mungkin yang anak merasa berkuasa atas orang lain. Karena dia merasa berkuasa, diambilnya makanan orang lain. Bisa jadi juga ya ibu-ibu ya. Berarti udah ada 3 kebutuhan yang bisa ingin dipenuhi oleh si Agus itu tanpa kita sadari, dia menginginkan 3 pemenuhan kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk bertahan hidup. Kedua, kebutuhan akan rasa senang. Yang ketiga, kebutuhan akan rasa penguasaan. Mungkin ada yang lain, pendapat ibu-ibu yang lain, silakan Bu. Menurut saya mungkin bisa kita ambil dari sudut pandangnya itu kebebasan. Kebebasan. Nah, SD kan mungkin rasa tertarik tadi dibalik kata ibu tadi untuk bersenang-senang. Iya. Tapi teman yang lain juga merasa merugikan. Iya. Di sini kebebasan itu istilahnya mungkin ada anak SD tuh kalau dia berbadan besar kan dia merasa aku nih keren, aku bisa. Oh gitu, iya. Sesuka hati, semena-mena. Sehingga yang dilakukan itu kan menurut dia saja itu bagus. Sedangkan menurut orang lain kan itu melakukan tindakan yang tidak menyenangkan. Iya. Tapi menurut Agus, dia merasa bebas dengan melakukan hal ini karena bodinya besar. Gitu. Tindak lanjut untuk kasus yang dilakukan dia. Oh gitu, bisa jadi ya. Ada pemantauan dari wali kelas, belum pernah ada peneguran secara khusus.
kasus Heeh. bakalan terus menerus kejadian itu. Oh begitu. Jadi sudah 4 nih Bu-Ibu. Ada kebutuhan akan rasa bertahan hidup, rasa senang, penguasaan dan kebebasan. Mungkin terakhir kira-kira kebutuhan akan cinta kasih atau diterima kira-kira masuk juga enggak Ibu-Ibu? Masuk sih Bu. Masuk ya. Mungkin Ibu-Ibu ada yang bisa beri alasan Ibu? Ya. Menurut saya Bu, si anak ini memakai cinta kasih dari kedua orang tuanya ya. Jadi dia bebas melakukan hal-hal yang tidak baik dan di sekolah. Oh, jadi mungkin dia kurang diberi perhatian, kurang diberi kasih sayang, sehingga di sekolah dia dengan melakukan ini diperhatikan oleh si wali kelas, ya, diperhatikan oleh wali kelas, jadi dia merasa ada yang menyayanginya. Terkadang anak-anak ini memang mencari perhatian dengan cara begitu. Mungkin dia merasa kalau ranking 1 dia nggak bisa mendapat perhatian. Jadi dengan cara seperti itu dia memperoleh perhatian dari temannya atau dari guru karena kita adalah orang tua di sekolah. Saya rasa pendapat kita semuanya benar ya Ibu-Ibu ya. Sudah bagus semua. Terima kasih Ibu-Ibu. Jadi memang penerapan kebutuhan dasar manusia ini ketika anak kita melakukan sesuatu, kita lihat dulu apa sih sebenarnya alasan dia melakukan itu. Apa kebutuhannya yang belum terpenuhi. Jadi ketika seseorang tidak dapat memenuhi kebutuhannya, maka dia akan memenuhi dengan segala cara. Banyak orang yang ingin memenuhi kebutuhannya dengan segala cara. Jadi tidak hanya dengan cara yang baik, bisa jadi dia tempuh dengan cara yang salah, dengan cara yang buruk agar pemenuhan kebutuhannya ini dapat terpenuhi. Dan ini adalah tindakan yang manusiawi. Ini adalah tindakan yang manusiawi. Nah, itulah peran kita sebagai seorang guru untuk mengarahkan dan menuntun murid kita ini agar pemenuhan kebutuhannya, 5 dasar kebutuhannya ini dapat kita penuhi dengan cara yang sesuai dengan nilai-nilai kebajikan tadi. Disitulah peran kita. Baik Ibu-Ibu, untuk itu motivasi yang untuk kalau seandainya kita melakukan ketika dia melakukan kesalahan itu, dia akan dikenakan 2 motivasi dari dirinya sendiri dan dari orang lain. Misalnya kalau dari dirinya sendiri, kenapa ya saya begitu? Nanti saya mau jadi orang seperti apa? Nanti cita-cita saya apa? Kalau saya begini kira-kira saya akan jadi apa? Itu motivasi dari diri sendiri. Tapi kalau motivasi dari luar, itu biasanya jika Ananda melakukan itu, apa yang Ananda dapatkan? Sehingga dia juga bertanya-tanya karena orang lain menanyakan seperti itu. Ya, jadi apa yang kamu dapatkan jika kamu melakukan itu? Biasanya orang lain yang bertanya, apalagi seperti Bu Nun, guru BK ya Bu ya, itu sering bertanya alasannya mengambil makanan orang lain apa Agus? Pasti ditanya. Alasannya dulu. Jadi memang motivasi dari ekstrinsik itu juga perlu, tetapi motivasi intrinsik itu yang sangat penting. Lanjut Ibu-Ibu. Belum capek ya Ibu-Ibu ya? Semoga masih semangat. Kita lanjut ke 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol. Manusia, kita sebagai guru selalu dihadapkan pada 5 posisi kontrol. Yang pertama adalah sebagai penghukum, kedua sebagai pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, yang keempat pemantau, dan kelima adalah sebagai posisi manajer. Kita ulas satu-satu. Apa kira-kira penghukum ini? Coba saya tanya Ibu-Ibu. Kalau seandainya pagi hari si Fahri terlambat, Ibu Mai piket, kira-kira apa yang Ibu Mai tanya? Kalau Fahri datang. Terlambat dah 30 menit nih. Ya. Kenapa terlambat? Kemudian apa yang Bu Mai lakukan? Bu Mai memberi sanksi ya Bu Mai ya. Biasanya sanksinya apa Bu Mai? Menyuruh menyapu. Kira-kira menurut Bu Mai kalau dia terlambatnya misalnya pelajarannya IPA. Tapi Bu Mai suruh menyapu. Menurut Bu Mai ada enggak korelasinya antara menyuruh menyapu dengan pembelajaran IPA? Ada.
Tapi tidak di pembelajaran IPA ya, di luar kelas Bu Mai. Bisa jadi menyapu pustaka. Pustaka atau depan ruang teras, ruang guru. Sering ya kita begitu ya Ibu-ibu ya. Sering. Jadi saya juga sering begitu Bu. Jadi sebelum kita mempelajari ini, kita sering menerapkan 5 posisi kontrol sebagai penghukum. Kita memberikan hukuman. Nah, seorang penghukum biasanya menggunakan hukuman fisik atau verbal. Misalnya, Fahri, kamu aja terus yang terlambat Fahri. Ya, waang saja. Kemudian kadang-kadang kalau sedang belajar si Fahri lari keluar masuk, tidak sengaja Fahri. Tidak sengaja, ya, karena sudah emosi nih, kita sudah fokus nih ngajar, kita udah fokus, tiba-tiba Fahri hilang saja tanpa minta izin. Begitu Fahri balik, kamu Fahri, ya, jadi ada juga yang seperti itu. Nah, seorang penghukum bisa menggunakan hukuman fisik atau verbal. Orang-orang yang menjalankan posisi penghukum senantiasa mengatakan bahwa sekolah memerlukan sebuah sistem atau alat yang dapat lebih menekan murid untuk lebih dalam lagi. Kan biasanya kita sering itu. Apa Ibu bilang Fahri? Kamu terlambat aja terus. Apa peraturan sekolah ini? Ya kan? Kemudian kamu saja terus. Atau kamu salah ya. Kamu seharusnya tidak begini. Kamu salah. Jadi yang seperti itu adalah kalimat seorang penghukum. Jadi mari kita beristighfar karena selama ini kita sering menjadi seorang penghukum. Oke, lanjut. Ini masih menarik nih Bu. Selanjutnya, jika kita menjadi penghukum, kira-kira Bu, kira-kira kalau kita penghukum Bu Mai, kira-kira apa yang akan dirasakan oleh Fahri Bu Mai? Mendongkol dalam hati. Kalau kita cubit dia merasa sakit. Kalau kita marahin hatinya menjadi sakit, dia mendongkol. Kira-kira menurut Bu Mai, besar enggak kemungkinan Fahri ini besok mengulang atau tidak? Besar mengulang. Berarti kalau kita menjadi penghukum, lebih besar kansnya untuk mengulang lagi. Mengulang lagi kesalahan yang sama jika kita menjadi seorang penghukum. Jadi murid akan merasa marah, mendendam. Kadang-kadang dia bersifat agresif, dia melawan, dia memperlihatkan wajahnya tidak senang pada kita. Itu ada kalanya seperti itu. Mungkin kalau 1 kali dimarahi, mungkin dia akan memperlihatkan wajah merasa bersalah, mungkin akan menangis. Tapi kalau anak menangis dalam hatinya kita kan nggak tahu. Bisa jadi hatinya sakit, dia sedih. Bukan fisiknya yang sakit, tapi hatinya yang sakit. Kemudian kalau dia tadi keluar karena kita emosi, kita pukul pakai buku, badannya yang sakit. Ya Bu, jadi kalau seandainya kita melakukan hal yang seperti itu, bisa jadi hal-hal buruk akan kembali mereka ulangi. Kemudian yang kedua, pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, cerita Fahri tadi. Fahri terlambat nih. Kemudian udah datang Fahri. Datang Bu Mai. Fahri juga baru yang terlambat Fahri. Gara-gara Fahri terlambat, Ibu kena marah sama Ibu Nora. Nggak bisa Ibu, gara-gara Fahri, Ibu kena marah. Atau Fahri keluar masuk. Fahri, gara-gara Fahri keluar, nampak sama kepala sekolah, dibilang Ibu tidak pandai menguasai kelas. Ibu yang kena marah, kan hebat kamu Tuna, gara-gara kamu Ibu kena marah. Nah, bahasanya lunak kan? Lunak kan? Tetapi dengan bahasa yang seperti ini, si Fahri menjadi merasa bersalah karena perbuatan dia, orang lain menjadi kena marah, kena akibatnya. Itu namanya pembuat rasa bersalah. Kata-katanya bisa seperti ini. Ibu kecewa sekali sama kamu. Berapa kali sudah Ibu bilang, jangan kamu keluar terus. Gimana coba kalau orang tua kamu tahu kamu bertengkar di sekolah, luka berdarah-darah, apa kata mama kamu tentang Ibu? Nah, jadi dia merasa bersalah. Biasanya murid yang merasa bersalah ini akan merasa identitas gagal. Dia merasa gagal menjadi manusia. Dia merasa gagal menjadi anak. Gara-gara saya
Ibu Mai dimarahi oleh ibu kepala sekolah, dia akan merasa gagal. Nah, ini efeknya akan lebih buruk daripada si anak merasa dendam tadi. Merasa dendam tadi. Jadi dia emosinya akan tertanam. Setiap kali melihat Bu Mai, dia akan merasa malu. Dia akan merasa malu karena dia sudah membuat Bu Mai dimarahi ibu kepala sekolah. Padahal sebenarnya Bu Mai tidak dimarahi ibu kepala sekolah, tapi Bu Mai mengatakan seperti itu. Jadi dia setiap melihat Bu Mai, dia merasa, astagfirullah, karena saya Bu Mai kena marah. Belum tahu Bu Mai ini benar-benar dimarahi, tapi dia udah begitu. Jadi dengan rasa seperti ini, murid akan merasa identitasnya gagal, dia bisa jadi tertekan atau bisa jadi depresi. Parah ya Bu, bisa menjadi depresi. Kemudian posisi teman. Nah, jadi ada 3 posisi yang sekarang posisi teman. Biasanya nih posisi teman ini kita terapkan. Anggap Fahri tadi. Fahri terlambat. Datanglah Bu Mai lagi, contoh ya Bu Mai, datang lagi Bu Mai. Oh, Fahri, terlambat Fahri. Kenapa terlambat Fahri? Bangun tidur telat Bu. Jam berapa bangun Fahri? Jam 7 Bu. Iyalah terlambat Fahri. Jam 7 bangun. Besok jangan terlambat lagi ya Fahri. Bangun jam 6 ya. Fahri? Ya Bu. Oke. Bisa belajar sama siapa sekarang Fahri? IPA Bu sama Bu Atria. Iyalah. Nanti Ibu minta izinkan sama Bu Atria. Sekarang Fahri masuk aja ya. Besok jangan gitu ya Fahri. Masuk aja. Nanti Ibu yang minta izinkan sama Bu Atria. Nah, ini efeknya bahaya. Merasa teman. Si anak merasa dia merasa dilindungi. Dia merasa baik kali lah Bu Mai ini. Karena Bu Mai perhatian sama dia. Menyelamatkannya. Dalam kondisi terjepit, diselamatkan oleh Bu Mai. Dia tidak tahu apa sebenarnya yang sudah dia langgar. Tetapi dengan merasa begitu, dia merasa kedekatan emosi dengan Bu Mai. Tetapi kedekatan emosi dalam arti yang salah. Ketika Bu Mai tidak ada, dia terlambat, dia tidak bisa melakukan apa-apa lagi karena Bu Mai tidak dapat membantunya. Dia memiliki ketergantungan yang tinggi pada Bu Mai. Ketergantungan yang tinggi. Kalau tidak ada Bu Mai, dia tidak akan bisa lagi berbuat apa-apa jika terlambat. Bisa lagi nanti dengan guru yang lain, dia terlambat, guru piket yang lain, tidak menerapkan sistem yang sama. Sehingga Fahri tidak lagi merasa diselamatkan. Nah, jadi pada kondisi seperti ini, murid akan merasa senang, merasa akrab, merasa ada yang diandalkan, ya, merasa merasa ada tempat bergantung, sehingga ketika orang itu tidak ada, maka dia tidak ada lagi tempat bergantung, tidak ada lagi tempat yang bisa dia minta bantuan. Kemudian posisi pemantau. Nah, posisi pemantau ini umumnya sudah mendekati ideal. Posisi pemantau. Ini biasanya begini. Si Fahri tadi lagi ceritanya, Fahri terlambat ya Bu. Fahri terlambat. Sekarang kita tanya, Fahri terlambat udah 30 menit nih. Ya. Sekarang Ibu tanya, Fahri apa konsekuensinya Fahri terlambat? Nanti belajar apa Fahri terlambat? Belajar IPA Bu, udah berapa menit nih? 15 menit. Oke, Fahri terlambat 15 menit. Apa konsekuensinya menurut Fahri? Jadi ditanya ke si Fahri, apa konsekuensinya? Jadi dipikirkanlah sama si Fahri ini apa konsekuensinya. Kemudian dijawab oleh Fahri, gini Bu, konsekuensinya karena saya sudah terlambat pelajaran IPA, nanti jam istirahat saya belajar sendiri 15 menit. Bagus Fahri. Berarti Fahri belajar IPA sendiri di labor IPA 15 menit karena tadi jamnya sudah 15 menit terlambat. Nah, jadi yang seperti ini adalah posisi pemantau. Sebenarnya posisi pemantau sudah mendekati ideal, tetapi dalam hal ini kita kembali lagi menanyakan sanksi atau konsekuensi. Anak masih terpikir kepada konsekuensi. Jadi artinya dia masih terpaku pada peraturan. Masih terpaku pada peraturan. Jadi hanya peraturan saja. Kemudian yang terakhir, ini posisi yang paling terakhir yang mungkin sulit kita jalani. Tetapi inilah posisi ideal yang dapat kita lakukan. Nah, posisi ideal ini adalah posisi manajer. Posisi manajer ini adalah posisi di mana murid kita tanya keyakinan apa yang sudah ia langgar. Kita tadi kan sudah buat keyakinan kelas nih Bu. Ada keyakinan tadi dari berdasarkan kita bersama, keyakinan kita buat ada 5. Sekarang kita
berdasarkan Fahri terlambat tadi, datang Fahri ke meja piket. Fahri, kenapa terlambat Fahri? Kita tanya terus, berapa menit terlambat Fahri? 30 menit, Bu. 30 menit Fahri. Apa alasan Fahri terlambat? Saya terlambat bangun, Bu. Nah, menurut Fahri, terlambat datang, terlambat bangun, keyakinan apa sih yang Fahri langgar? Nah, keyakinan apa yang Fahri langgar? Dibilangnya, saya tidak disiplin, Bu. Saya tidurnya terlambat. Keyakinan mana? Bertanggung jawab. Bisa jadi bertanggung jawab. Bertanggung jawab atau disiplin waktu. Iya, betul Bu Mai, disiplin waktu. Berarti setelah kita tanya, Fahri tadi melanggar kedisiplinan waktu, sekarang untuk memperbaiki keadaan ini, apa yang akan kamu lakukan? Jadi kita tanya, apa yang akan dia lakukan atas keyakinan yang sudah ia langgar, bukan konsekuensi. Bukan konsekuensi, jadi apa yang akan dia lakukan. Jadi bisa jadi Fahrinya menjawab, kira-kira apa yang jawabnya? Besok saya tidur lebih cepat katanya. Betul Bu Mai. Apalagi akibat saya tidur lebih cepat, saya bangun lebih awal sehingga datang ke sekolah tidak lagi terlambat. Betul Ibu. Jadi inilah posisi manajer. Sekarang saya tanya sama Bu Nun. Kira-kira Bu Nun, menurut Bu Nun idealnya bagaimana Bu Nun? Posisi manajer ya Bu Nun ya. Sebagai seorang guru memang posisi idealnya adalah manajer. Menurut Bu Nun secara pribadi kenapa Bu Nun? Memanage. Ya. Jadi apapun kondisinya, apapun masalah anak, setelah kita tahu kenapa dia melanggar aturan tadi terlambat, nah, kemudian kita carikan solusi, mungkin disiplin, bikin jadwal sehari misalnya, jadwal harian ya. Dia bangun tidur jam berapa, kemudian dia sebagai orang muslim dia harus sholat subuh, berarti dia tidak sholat ini, dia terlambat bangun. Nah, itu yang kemudian ya apalah tugasnya lagi, yang barangkali ada tugas lain samping dia sholat, mandi segala macam, mungkin ada tanggung jawabnya membersihkan kamar misalnya kan. Nah, itu harus dilaksanakannya. Kemudian tidak lupa sarapan pagi ke sekolah. Nah, sehingga kalau dia sudah disiplin, dia sudah hidupnya teratur, nah mungkin anak ini tidak akan terlambat lagi. Jadi seorang guru itu harus menjadi manajer yang baik. Manajer yang baik. Ya, oke. Setuju ya Bu Nun? Setuju. Bagaimana ibu-ibu yang lain? Setuju ibu-ibu? Jadi kita sedapat mungkin bisa menjadi manajer bagi anak-anak kita, dan dia pun menjadi manajer bagi dirinya sendiri agar bisa memikirkan solusi dari keyakinannya. Apakah kita tidak memberikan konsekuensi? Bisa jadi kita tetap memberikan konsekuensi, tetapi konsekuensi yang ia yakini karena ia telah melanggar keyakinan yang telah ia buat tadi. Karena ia sudah melanggar, dia memikirkan sendiri konsekuensinya. Dia memikirkan sendiri sehingga dia tahu tanggung jawab apa yang harus ia lakukan. Begitu ya ibu-ibu ya. Mungkin hasilnya murid akan menjadi sadar akan tanggung jawabnya. Kemudian murid akan belajar berkomitmen. Kemudian yang paling penting dia berniat untuk tidak mengulanginya kembali. Baik ibu-ibu, materi terakhir kita adalah mengenai segitiga restitusi. Sebelumnya kita tepuk fokus dulu lah ibu-ibu. Tepuk fokus ya. Saya contohkan tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke ya. Sekarang kita mulai tepuk fokus. Melihat, mendengar, mengingat, fokus. Baik, kita masuk segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini lebih kepada penerapan sebenarnya ibu-ibu. Segitiga restitusi ini adalah penerapan yang kita lakukan
sebagai kelanjutan dari teori manajer tadi, posisi kontrol manajer tadi. Di posisi kontrol manajer kita memungkinkan bagaimana caranya agar anak murid kita tadi dapat menggali dirinya sendiri untuk memikirkan komitmen apa yang harus dia jalankan ketika dia melanggar suatu keyakinan. Nah, di sini juga agar anak lebih bertanggung jawab. Biasanya nih, Bu Nun, Bu Nia, Bu Mai sebagai guru BK biasa sering menghadapi anak yang bermasalah. Saya yakin ibu-ibu sudah menerapkan teori restitusi yang dijalankan dalam biasanya menanyakan kasus-kasus anak-anak kita ya. Oke, segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru dan orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi ini namanya segitiga ya Bu ya. Itu bentuknya seperti segitiga sama kaki. Yang paling bawah yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Oke. Di bagian menstabilkan identitas. Nah, bagian ini adalah bagian dasar. Bagian dasar ini tujuannya adalah merubah image dia yang salah, dia yang gagal, menjadi orang yang benar atau sukses. Mengubah image dirinya. Kemudian kita juga bisa memberikan keyakinan kepada mereka, kita adalah manusia. Tidak semua manusia ini sempurna. Kita manusia ini adalah tempatnya salah. Untuk itu dari kesalahan mari kita belajar memperbaikinya. Kemudian anak tadi yang habis bermasalah, berantem, emosi, ini bisa berpikir lebih rasional dan tidak lagi berpikir emosional. Nah, di sini kita artinya menenangkan kondisi anak. Kita menenangkan kondisi anak. Baik ibu-ibu, ini contohnya. Kita contohkan si Fahri. Fahri sering sekali keluar masuk pada saat jam pembelajaran berlangsung dengan alasannya pergi ke toilet. Akibatnya Fahri ini sering ketinggalan pelajaran. Menerapkan segitiga restitusi. Kita terapkan segitiga restitusinya. Yang pertamanya adalah menstabilkan identitas. Fahri 8A. Fahri Irawan. Fahri Irawan bukan M Fahri, Bu. Fahri Irawan. 5 kali dia minta izin dalam 1 hari. Ya. Nah, ini menstabilkan identitasnya Ibu-ibu. Oke, tadi Ibu-ibu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas kata kuncinya adalah kita berusaha dia yang salah tadi kita arahkan ke benar dulu. Enggak apa-apa. Kita kan manusia. Biasa nih kita salah. Tapi kita tidak boleh terus-terusan salah. Karena kita harus belajar dari kesalahan agar menjadi orang yang lebih baik. Kemudian yang kedua, segitiga yang kedua adalah validasi tindakan yang salah. Validasi tindakan yang salah itu kita memahami apa kebutuhan dasar mereka. Kita tanya alasannya melakukan itu kenapa. Nah, kita tanya alasannya kenapa. Oke, kita tanya, kita lihat kembali di videonya. Validasi tindakan yang salah. Oke. Dia lapar katanya, dia jajan. Lapar sekali, alasannya lapar sekali.
pembelajaran. Nah, terus kenapa Fahri? Apa Fahri nggak sarapan pagi hari? Kenapa bisa bangun kesiangan Fahri? Untuk main game, Fahri ingat nggak keyakinan kelas yang kita sepakati di kelas? Baik. Jadi setelah kita tanya alasan si Fahri, ini dia yang tadi validasi tindakan yang salah. Memvalidasi tindakannya yang salah, yang mana kesalahannya, kita tanya apa alasannya. Kita tanya apa alasannya. Kemudian yang terakhir dari segitiga restitusi yang ini, yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan, apabila langkah 1 dan langkah 2 sudah dilakukan, maka setiap anak akan kita hubungkan dengan nilai-nilai yang ia percaya. Keyakinan apa yang telah ia buat, dan sekarang ini keyakinan apa yang sudah ia langgar. Dan di saat inilah kita akan menanyakan apa usaha mereka, apa yang akan mereka lakukan untuk menyelesaikan masalah ini, dan ini yang kita tanya adalah motivasi internal dari murid kita tersebut. Contohnya seperti ini. Tunggu Bu ini, 5 menit lagi. Santai. Satu lagi ya. Ya, ini kita menanyakan keyakinan. Yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Ya, berarti menurut Fahri, keyakinan yang dilanggarnya adalah menurut kami keyakinan disiplin dan belajar disiplin itu penting tidak? Penting ya. Nah, karena itu bagaimana sekali sekarang? Oke, dia menyadari kesalahannya dan kemudian ia meminta maaf. Oke. Kita itu harus belajar dari Kesalahan. Oke. Kita harus bagaimana? Tadi harus bagaimana? Nah, dia carikan solusinya. Dia bangun lebih pagi. Dia harus menghargai waktu, bangun lebih pagi, tidur lebih cepat agar bisa sarapan. Jadi begitu intinya Ibu-ibu. Jadi di dalam segitiga restitusi tadi, pertama tadi adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua yang pertama adalah menstabilkan identitas, kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Berdasarkan ketiga langkah tersebut, maka anak kita dapat memikirkan jalan keluarnya. Dia tidak lagi merasa menjadi orang yang gagal, tidak lagi merasa dipersalahkan. Tetapi dari tindakan kita melakukan segitiga restitusi ini, anak kita merasa bahwa dari kesalahan yang ia lakukan, maka ia telah bertanggung jawab dan ia telah memikirkan apa langkah perbaikan di dalam dirinya. Dan ini adalah menimbulkan motivasi intrinsik di dalam dirinya, sehingga dia tidak akan berniat kembali untuk mengulang lagi karena dia sudah berjanji pada dirinya. Berjanji pada diri itu lebih memiliki nilai daripada berjanji kepada orang lain. Begitu Ibu-ibu. Oke, bagaimana? Apakah Ibu-ibu ada pertanyaan? Ibu Nun? Ada pertanyaan Bu Nun? Rasanya pas Bu Nun? Sesuai ya? Sesuai. Bagaimana Ibu-ibu semua? Sesuai. Baiklah Ibu-ibu, demikianlah presentasi saya hari ini, diseminasi kelas hari ini mengenai disiplin positif. Semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita sama-sama memperbaiki kesalahan kita jika ada hal-hal yang menurut kita salah, kita perbaiki agar kita bisa menjadi guru yang menjadi toladan bagi murid kita, yang memanusiakan manusia dan bisa memerdekakan murid kita sesuai dengan kodratnya. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita akan membuat sesuatu yang lebih positif berdasarkan motivasi kita sendiri, motivasi anak-anak sendiri untuk mematuhinya, untuk menegakkan kedisiplinan sendiri, sehingga kita sebut dengan disiplin positif. Nah, untuk menerapkan disiplin positif ini, kita buatlah keyakinan jelas. Ya. Nah, Ibu mau tahu sebelumnya apa saja peraturan yang ada? Ada yang tahu peraturan di sekolah ini yang ada biasanya apa saja? Coba tunjuk tangan. Peraturan yang ada, peraturan yang biasa yang ada, macam-macam kan ya, Wadi? Tidak boleh membawa HP ke sekolah. Iya gitu nak? Tidak boleh bawa HP. Apalagi peraturannya? Ya, seksi. Tidak menggunakan, tidak memakai sepatu berwarna. Jadi selain ini, oke. Ada lagi? Ya. Disiplin dalam melakukan kegiatan. Disiplin. Jadi peraturannya ada disiplin dalam kegiatan. Oke, ada lagi? Ya. Tidak boleh berambut panjang. Betul. Tidak boleh berambut panjang. Ada lagi? Ya. Tidak boleh membawa kendaraan. Tidak boleh bawa kendaraan. Ada lagi? Tidak boleh membuli teman. Tidak boleh tidak boleh membuli teman. Oke, ada lagi? Tidak boleh membuang sampah sembarangan. Ternyata banyak ya. Tidak membuang sampah sembarangan. Ada lagi? Ya. Tidak boleh membawa rokok. Merokoknya boleh? Merokoknya boleh? Tidak, berarti tidak boleh. Tidak boleh membawa dan merokok. Merokok. Membawanya saja tidak boleh, apalagi menghisapnya. Ada lagi? Ada lagi? Ya. Menghargai guru. Boleh. Menghargai. Yang ada ini umumnya bersifat kata negatif. Ketika yang bersifat kata negatif, maka biasanya kita akan berpikir jika kita melanggar, kita dapat sanksi. Apakah kita mendisiplinkan diri ini karena takut dengan sanksi? Apakah Ananda disiplin ini takut dengan sanksi? Takut dengan sanksi enggak? Tidak. Tapi karena apa? Karena apa? Karena apa kita disiplin? Karena apa? Karena kewajiban. Karena kita punya kewajiban sebagai siswa, kita punya kewajiban, kita harus mendisiplinkan diri kita agar kita bisa kalau kita menghargai waktu, kita disiplin, maka kita bisa berhasil. Karena kunci dari kesuksesan salah satunya adalah disiplin. Ya, kunci dari kesuksesan salah satunya disiplin. Nah, karena ini semuanya kalimatnya adalah negatif, maka ibu inginnya kita ubah menjadi motivasi bagi diri kita sendiri, sehingga menjadi kalimat positif dan kita mindsetnya berubah menjadi mindset positif. Ya, sekarang di sini ada nggak yang boleh kita samakan? Bisa. Tidak boleh bawa HP, tidak boleh memakai sepatu lain, tidak boleh berambut panjang. Kira-kira ada nggak satu kesimpulan dari sini? Misalnya apa? Contohnya ini, tidak membuang sampah sembarangan. Contohnya adalah membuang sampah pada tempatnya. Ada lagi yang lebih penting, menjaga menjaga kebersihan. Ada lagi yang kedua di sini. Selesai nih, tidak membuang sampah sembarangan. Ini apa nih? Tidak boleh bawa HP apa ya? Kira-kira ya? Jangan bawa HP.
mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah. Mematuhi peraturan sekolah yang ada. Apa yang ada usul yang lain? Ada usul yang lain? Mematuhi peraturan-peraturan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakri dari kelas 8A SMPN 17 Padang. Selamat siang, saya Joel Parade Senturi dari kelas 8A SMP 17 Padang. Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Andika, kelas 8A dari SMP 17 Padang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zafira Zeta Marani dari kelas 8A. Perasaan saya sangat senang sekali membuat keyakinan kelas. Kemarin kelas kami membuat keyakinan kelas dan saya sangat senang sekali. Kemarin kelas kami membuat keyakinan kelas dan saya sangat merasa senang sekali. Kemarin kami membuat keyakinan kelas bersama Ibu Atria dan saya merasa sangat bersemangat. Kemarin kami membuat keyakinan kelas bersama Bu Atria. Perasaan saya bahagia. Karena dengan keyakinan kelas, saya lebih disiplin dan bertanggung jawab. Dengan keyakinan kelas, saya lebih disiplin dan menghargai waktu. Dengan membuat keyakinan kelas, kami dapat menghargai guru dan teman. Karena membuat keyakinan kelas membuat saya lebih disiplin dan menghargai komitmen. Karena dengan keyakinan kelas, kami dapat lebih taat pada peraturan sekolah.